Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara memindahkan beban perasaan cinta di hatimu kepada mantan, ya. Jadi kalau kita menginginkan untuk kembali kepada mantan, kan kuncinya mantan harus mencintai kita, ya. Manusia itu bersama saling mencari ketika mereka saling mencintai, ya. Kalau kemudian yang cinta cuman kita sendiri, maka tidak akan pernah ketemu dengan mantan. Jadi kalau kita dan mantan saling mencintai, maka kita akan bersama mantan lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, ya. Nah, jadi itu. Kemudian sekarang beban energi cinta itu kan energi, ya. Karena cinta itu tidak bisa dilihat wujudnya seperti apa, tetapi orang bisa merasakan dampaknya. Cinta itu bisa menggerakkan seseorang, tapi juga cinta itu bisa menghentikan seseorang. Jadi dia energi yang luar biasa tuh, ya. Jadi kita merasakannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kan cinta seperti itu. Nah, sehingga bagaimana caranya agar energi cinta yang ada di dalam hati kita ini sekarang, yang kita pikul bebannya sendiri, itu bisa pindah kepada mantan, sehingga mantan yang datang kepada kita, ya. Jadi kan energi itu dia bisa berpindah, dia bisa berubah, tetapi dia akan selalu ada, kan. Jadi kita mungkin dulu pada saat SMP, ya, kalau SMP kan belum penjurusan, semuanya belajar fisika, semuanya belajar biologi, semuanya belajar kimia, ya. Jadi ilmu-ilmu eksakta itu kan kita pelajari semua, ya. Ya, walaupun selintas lah, tetapi mungkin sekarang kita masih ingat. Misal ada rumus kekekalan energi, ya, dirumuskan oleh fisikawan Inggris namanya James Prescott Joule. Jadi kita kenal ada rumus Joule, ya, atau satuan energi dalam satuan Joule. Nah, jadi yang merumuskannya itu adalah Joule ini, dan dia menunjukkan bahwa yang namanya energi itu kekal, dia sampai hari kiamat nanti, itu energi itu akan tetap ada, ya. Energi itu akan musnah, ya, ketika kiamat itu terjadi. Nah, jadi perasaan cinta itu begitu. Energi cinta itu akan ada terus tuh sampai kapanpun, selama manusia masih ada, energi cinta itu akan terus ada. Nah, oke, ya, sampai situ. Nanti ndak komennya terlalu panjang teorinya, Ustadz. Oke, ya. Sekarang karena dia energi, saat perpisahan itu terjadi, dulu pada saat bersama, kenapa kita dan mantan saling mencintai? Karena 50-50. 50% perasaan cinta itu ada di hati kita, 50% perasaan cinta itu ada di mantan, ya. Saling mencintai, saling mencari setiap hari, merasa saling membutuhkan, dan seterusnya. Nah, ketika hadir orang ketiga, mantan melepaskan, energi cinta itu pindah semua kepada kita. Jadi 100% di kita, ya. Sementara energi cinta yang ada di dalam hati mantan kepada kita jadi kosong, dan mulai terisi dengan energi cinta kepada orang ketiga. Karena di kita 100%, jadilah kita yang ngejar-ngejar mantan terus.
kepikiran mantan, kangen mantan, cemburu kepada mantan, marah, kecewa, ya, sampai ke mimpi-mimpi mantan dan seterusnya. Pokoknya kita sibuk banget dengan mantan karena bebannya itu sekarang ada di kita semua. Nah, jadi kalau kita tidak mau menderita seperti ini, kita sendiri yang jungkir balik mencintai sementara mantan mencintai orang lain, maka energi yang kita pikul ini kita usahakan untuk pindah kepada mantan. Sekarang caranya bagaimana? Ya, tapi sebelum kita masuk ke caranya, teman-teman yang cuman menemukan video ini, jangan lupa melihat 2 video sebelumnya ya. Video yang pertama, tanda yang kita rasakan, judulnya 3 hal yang kita rasakan ketika perasaan cinta itu pindah kepada mantan. Ya, video yang kedua, 3 tanda langsung dari mantan ketika perasaan cinta ini sudah pindah kepada dia. Itu video yang kedua ya. Nanti biar lengkap, biar tahu semua apa sih cara berpikir dari video-video ini. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memindahkan perasaan cinta ini kepada mantan? Yang pertama ya, yang menjadi beban berat itu apa? Ketika kita selalu memelihara rasa penasaran kepada mantan. Itu jadi berat banget. Kita penasaran, kita ngintip media sosialnya, di situ mantan pamer kemesraan dengan orang ketiga, jadilah kita kepikiran mantan. Kalau mantan pamer foto yang mesra dengan orang ketiga, kita sampai nangis-nangis, malam kepikiran, tidur ke mimpi-mimpi mantan. Jadi perasaan kita itu betul-betul diadu-adu oleh mantan. Begitu juga pikiran kita. Itu yang menjadi sebab beban itu terasa berat. Maka pertama yang bisa kita lakukan, menghentikan rasa penasaran kita itu. Teknisnya, berhenti ngintip media sosial mantan. Berhenti mencari informasi tentang mantan kepada sahabat-sahabat mantan. Berhenti ngelewati rumah mantan, ya, berhenti datang ke tempat kerja mantan atau ke kampus mantan, dan seterusnya. Nah, ketika rasa penasaran itu bisa kita hentikan, maka beban itu akan cukup banyak yang terkurangi dari diri kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita berhenti untuk ngejar-ngejar mantan. Ngejar-ngejar mantan itu tidak cuma penasaran tadi, pengen ketemu, pengen ngobrol, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita berhenti untuk ngejar-ngejar mantan. Karena apa? Ini juga beban yang lebih berat lagi. Kenapa berat? Capek loh ngejar-ngejar mantan. Bayangkan saja kalau rumah kita dan mantan itu beda kabupaten misalnya. Satu provinsi tapi beda kabupaten. Jaraknya 30 km. Ya, 30 km kalau pakai kendaraan kecepatan sedang gitu ya. Ya 1 jam. Kita menembus hujan, badai, panas untuk ketemu dengan mantan. Kita sudah lihat, kita tunggu itu dekat rumahnya, mantan pulang. Kita datang ke rumahnya, kita lihat sepeda motornya parkir. Tapi apa kata budenya? Apa kata pembantunya? Mantan tidak di rumah. Padahal kita lihat dia masuk ke rumah tadi. Jadi mantan tidak mau ketemu kita. Coba bayangkan ya, 1 jam nih perjalanan, capek kan? Begitu kita
tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ketemu mantan tadi, itu pulang balik lagi ke rumah itu, aduh rasanya menderita sekali. Nah, ngejar-ngejar mantan itu adalah beban luar biasa yang kita pikul sekarang. Membuat kita capeknya luar biasa. Biaya keluar juga tidak sedikit. Ya. Nah, pekerjaan, kuliah, dan seterusnya bisa berantakan semua. Karena energi kita sekarang tersedot untuk ngejar-ngejar mantan. Jadi yang kedua, yang bisa kita kurangi atau kita hentikan untuk mengurangi beban kita tadi adalah menghentikan ngejar-ngejar mantan. Ya, pertama menghentikan rasa penasarannya, berhenti ngintip media sosial mantan. Yang kedua, berhenti ngejar-ngejar mantan. Ya. Dan yang ketiga, menghentikan segala sesuatu yang bisa membuat kita jadi kangen kepada mantan. Apa itu? Melihat foto-foto saat masih bersama dengan mantan, melihat video ketika kita ulang tahun ya, mantan merayakan ulang tahun kita, melihat video saat piknik, saat belanja bersama mantan. Nah, itu yang akan kemudian juga menambah beban berat bagi kita. Nah, kalau tiga hal ini bisa kita hentikan, ya, maka perlahan-lahan kita jadi tidak kepikiran mantan lagi. Kita jadi lebih fresh karena tidak capek ngejar-ngejar mantan, dan kita bisa fokus kepada kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan yang paling penting kepada doa-doa kita. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Karena hati manusia itu berada di tangan Allah. Ya, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla, dan Allah yang membolak-balikkannya. Jadi bebannya bisa kita kurangi. Jadi beban energinya itu kita tidak penasaran lagi ya, 30% berkurang. Nah, semoga pindah kepada mantan. Ya, karena ketika kita berhenti penasaran kan mantan juga kerasa tuh, kok enggak pernah berusaha ngintip media sosial dia lagi, kok enggak pernah tanya-tanya kepada sahabat-sahabatnya lagi. Muncul kan rasa penasarannya, ada apa dengan kita sekarang, kok tidak penasaran dengan dia lagi. Ketika kita berhenti ngejar-ngejar dia, dia lebih terasa lagi tuh. Biasanya awalnya dia ketakutan karena kita selalu nongkrong di depan rumahnya. Tapi lambat laun, ketika kita tidak pernah muncul, dia mulai penasaran tuh. Mulai bertanya-tanya, mulai kepikiran juga. Apakah kita sudah menyerah atau kita sudah mendapatkan pengganti dia. Nah, beban kita kurang lagi 30%. Semoga pindah kepada mantan, karena mantan sekarang yang jadi sering mengejar-ngejar berbagai informasi lah sekurang-kurangnya tentang kita. Bersama siapakah kita pada saat ini. Ya, dan ketika kita berhenti membangkitkan kenangan-kenangan kita kepada mantan, ya, maka pada saat itu mantan yang akan mulai banyak teringat atau mencari kenangan-kenangan saat masih bersama kita dulu. Kenapa? Lah kita tidak pernah muncul sekarang. Artinya kita memberikan kesempatan kepada dia untuk kangen kepada kita. Kalau kemarin gimana dia mau kangen, kita nongkrong di depan rumahnya terus. Maka karena kita tidak pernah muncul, maka mantan yang mulai berusaha mengobati rasa kangennya kepada kita. Mulai foto-foto yang sudah disingkirkan saat masih bersama kita, dia ambil lagi, dia lihat lagi, dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi hati itu berada di tangan Allah.
energi cintanya itu pelan-pelan pindah kepada mantan, ya. Sekarang bagaimana caranya agar hati mantan, seperti halnya hati kita juga, dibolak-balikkan dari berpaling kepada kita, mantan melihat kembali, memikirkan kita. Kuncinya sekarang yang harus kita lakukan, mendekatkan diri kepada Allah. Kita beribadah, kita pasrah kepada Allah, ya. Dan setiap malam, ya, baca doa. Kita baca doa dulu dalam bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ya Allah, pindahkanlah seluruh beban, energi, perasaan cinta yang ada di hatiku, yang ada di pundakku ini kepada mantanku. Kita sebut namanya. Agar dia jadi kangen, cinta, dan minta balik kepadaku. Nah, kita berdoa begitu. Dan jadikan amalan setiap malam, ya. Agar hidup kita itu menjadi seimbang, ya, membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Man qara'a bil ayataini min suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, ya. Fi lailatin, setiap malam atau di malam hari, kafatah, Allah akan mencukupkannya. Artinya ketika beban kita itu terlalu berat, maka Allah akan memindahkan beban itu, ya, agar hidup kita menjadi seimbang, ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu inti dari doanya, ya. Kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhanku, janganlah Engkau berikan beban yang berat kepada kami seperti beban itu Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan beban yang berat kepada kami yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Ya. Nah, jadi kita berdoa begitu. Doa lengkapnya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna, dan seterusnya sampai selesai, ya. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Semoga dengan amalan kita ini, beban energi cinta yang ada di pundak kita, yang kita terasa berat memikulnya, Allah pindahkan kepada mantan. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.